Oke, kepada moderator dipersilahkan. Sebagai pemuda muslim, kita pasti harus berani dalam meraih mimpi besar dan harus berani menghadapi segala rintangan nih Kak. Lalu, bagaimana menurut Kak Sherly upaya yang tepat untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi kita itu secara total? Ya, ini menarik sebetulnya, karena ini berarti kan makin teknis ya, Mas Anas ya. Gimana upaya yang harus kita lakukan? Saya ingat banget teman-teman, saat kuliah S1 dulu, di tahun pertama, ini Sherly seneng banget ikut organisasi, seneng banget. Bisa ikut 5 UKM sekaligus. Teman-teman bayangin, ikut 5 UKM sekaligus, terus sambil, ya sebagai mahasiswa kita pasti punya tanggung jawab juga untuk ngasih yang terbaik, untuk ngerjain tugas, dan lain-lain. Jadi akhirnya saya senang saat itu karena namanya anak dari desa ya. Saya kan berasal dari desa kecil dari Aceh, bukan di Banda Acehnya. Dari Banda Aceh itu butuh waktu sekitar 5-7 jam lagi, 7,5 jam untuk sampai di desa Sherly. Jadi emang anak desa yang baru aja pindah gitu ya, lebih tepatnya untuk belajar ke awalnya di Jogja, terus dari Jogja saya pindah ke Jakarta. Jadi seneng banget untuk ikutnya, apalagi karena merasa kecil banget saat itu di tengah lingkungan yang besar dan sangat beragam. Apalagi Aceh kan cenderung sama ya, sama semua kan pakai aturannya sama, dari kecil yang dilihat sama, menggunakan aturan syariah dan lain-lain. Sehingga ketika melihat keberagaman sebegitu besar dan banyaknya, saya begitu aktif untuk mencari segala sesuatu, mulai dari ilmu, pertemanan, pengalaman, mentor, dan lain-lain di tahun pertama. Sampai akhirnya, salah satu mentor bilang kayak begini, Sher, kamu itu sibuk, bukan produktif. Teman-teman bayangin, lagi aktif-aktifnya, lagi senang-senangnya, lagi semangat-semangatnya, girahnya tuh lagi tinggi banget, terus tiba-tiba mentor, dan yang kita percaya sebagai mentor, itu nempeleng kepala kita. Sher, kamu itu bukan produktif, kamu itu sibuk. Terus akhirnya saya nggak terima dong dibilang begitu. Namanya anak muda ya, masih egonya masih membuncah gitu. Terus ya siapa bilang saya sibuk? Saya melakukan aktivitas ini jelas kok tujuannya apa. Nah, akhirnya dia sampaikan begini. Akhirnya saya menantang begini. Coba buktikan kalau saya ini adalah manusia, saya adalah orang yang sibuk, bukan orang yang produktif. Akhirnya beliau tanya begini, jawab 4 pertanyaan ini, Sher. Kalau kamu bisa jawab, maka kamu adalah orang produktif. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu orang yang sibuk. Dalam kesempatan baik ini, Sherly sampaikan nih 4 pertanyaan yang Sherly di tahun pertama kuliah dulu ditanya, dan Sherly memang betul membuat Sherly menjadi benar-benar berpikir, nyaris hampir 3-4 bulan, mulai berpikir dan meredesain lagi sebetulnya apa nih, apa yang menjadi goal, apa yang menjadi target. Atau jangan-jangan selama ini saya sibuk. Jawab 4 pertanyaan ini, ketika sudah dijawab dan bisa terjawab, then the rest will be productivity. Jawab 4 pertanyaan ini dan sisanya akan produktivitas, bukan sibuk. Pertama adalah siapa kita di masa depan? What's the goal? Kita apa, target kita apa? 10-15 tahun ke depan, teman-teman ini siapa? 10-15 tahun ke depan, teman-teman melihat diri teman-teman dan perubahan apa yang ingin dibawa. What's the goal? 10 ke depan, dan yang namanya future, masa depan, 5 menit ke depan juga masa depan, 1 jam ke depan juga masa depan. Jadi segera tentukan targetnya. Targetnya apa? Yang kedua, dan segera di situ cari motivasinya, grand design why. Kenapa itu harus dikejar, kenapa itu adalah hal yang paling penting, prioritas, utama, dan mendesak. Dan itu yang menjadi motivasi dari internal. Tadi kita sempat membahas ini di awal. Setelah itu, segera jawab pertanyaan kedua. Siapa kita? Kita ini siapa? Sekarang. Karena banyak orang punya cita-cita, goal besar, tapi nggak kenal dirinya siapa. Kita sama-sama punya target, punya tujuan, punya goal, destinasinya sama-sama ke Mekah nih. Sama-sama ke Madinah, sama-sama ke Timur Tengah. Tapi ada yang berangkat dari Indonesia, ada yang berangkat dari Amerika, ada yang berangkat dari Jepang, ada yang berangkat dari Australia. Pertanyaannya, rutenya sama nggak? Beda. Yang dari Indonesia akan beda rutenya dengan teman-teman dari Amerika, benar nggak? Makanya dengan segera menjawab pertanyaan kedua, siapa kita tahu starting point-nya dari mana. Mungkin ke depan sama-sama akan menjadi seorang akademisi.
Tapi antara kita yang sekarang dengan kawan kita yang lain, mungkin jalurnya akan berbeda dan tidak ada masalah. Kita bukan sedang berlomba dengan orang lain, kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, demikian sunatullahnya. Segera jawab dengan analisa SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang tersedia ke depan, kesempatan yang masih ada di depan, dan apa ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Setelah tahu ini teman-teman, kita kenal dengan diri kita tahu apa kekurangan dan harus berkolaborasi dengan siapa, kita tahu kekurangan kita dan apa yang harus diimprove dan dipelajari dalam 10 tahun ke depan. Setelah itu terjawab, segera jawab pertanyaan ketiga, how? Gimana nih, kita punya waktu 10 tahun untuk menjadi seorang penulis internasional misalnya. Kita punya waktu 10 tahun, kelebihan kita menulis, kekurangan kita public speaking dan disiplin, mulai. Dari target 10 tahun pecah jadi target tahunan segera pecah jadi target bulanan ke target mingguan per harian. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu jelas kita di-drive oleh satu goal. Ada dua orang yang satu ikut aktif organisasi, yang satu juga, tapi bisa jadi yang satu di-drive oleh satu goal yang enggak, maka yang satu produktif, yang satu sibuk. Ada dua orang sama-sama ikut lomba nih, yang satu di-drive oleh satu goal, yang satu enggak. Maka satu produktif, satu enggak. Tunggu aja 4-5 tahun. Sama-sama terlihat beraktivitas, tapi tunggu. Itu akan membuktikan bahwa yang satu jelas impact-nya terukur, yang satu ya sekedar sibuk. Setelah itu terjawab how, kemudian segera jawab pertanyaan keempat. Kita ingin meninggalkan apa ke generasi sesudah kita? Karena pada akhirnya teman-teman, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang. Izin mengutip kata Buya Hamka. Buya Hamka pernah bilang begini teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Ini mohon izin, mungkin bahasanya sedikit terdengar kasar, tapi ini mengutip perkataan Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar bersenang-senang dan makan, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini, mindset dan hati untuk berempati, kolaborasikan keduanya, maka ini akan menciptakan gebrakan dan karya yang lintas batas zaman bisa digunakan. Dan bukankah ini rumus yang digunakan oleh manusia-manusia besar dari 1400 tahun yang lalu? Sehingga karyanya lintas batas generasi bisa digunakan. Dan saya izin di sini spesifik tentang goal, bahwa goal ini bukan sekedar saya ke depan ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau ada orang yang punya mimpi dan punya cita-cita, di sini letak bedanya. Manusia yang punya mimpi, ini semuanya umum aja. Ya, yang bermanfaat itu kayak gimana spesifiknya? Kita membantu pengemis di tengah jalan juga bermanfaat, teman-teman. Apakah berbeda dengan manusia yang membuat itu menjadi sustain kebermanfaatannya? Jelas, jauh berbeda. Kita ingin menjadi manusia yang kehadirannya itu bisa ngasih inspirasi ke orang lain. Teman-teman, beda antara orang yang melihat ini sebagai sebuah proyek serius yang ingin diselesaikan di sisa 20 tahun hidupnya, dengan mereka yang sekedar menjalaninya seadanya, sekenanya. Sedangkan hidup nggak bisa seadanya, harus semaksimalnya. Yang namanya ikhtiar harus semaksimalnya. Kalau ada orang yang bertanya takdir, di mana letaknya takdir? Maka letaknya takdir itu adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Dan bicara tentang maksimal, ini hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang bahkan goalnya juga disetting dengan maksimal. Harus spesifik, smart goal setting, SMART. S-nya spesifik, harus spesifik. Teman-teman ke depan ingin bermanfaat dalam bidang apa? Dalam bidang sains, teknologi, dalam bidang dakwah, teman-teman pengen jadi seorang hafiz-hafizah yang dapat sanad, silahkan. Dari mana sanadnya? Mulai dispesifikan. Kak, saya pengen jadi orang yang sedekahnya, ya dalam 1 tahun bisa sampai 50M lah. Oke, untuk sampai ke titik itu berarti nggak mungkin teman-teman nggak jadi pengusaha, bener nggak? Bukankah 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dengan berdagang? Jadi kita mulai spesifik, oke berarti saya harus jadi pengusaha. Untuk sedekah saya per tahun 50M, berarti pendapatan saya harus berapa?
Jadi jelas, sangat spesifik. Oke, kalau berdagang berarti saya ini mau berdagang di bidang apa ya? Saya senang dalam dunia, misalnya apa? Silahkan, teknologi, dalam dunia, kalau perempuan mungkin dalam dunia fashion, mungkin kalau yang laki-laki senang mesin, dunia-dunia motor, dan lain-lain, atau fotografi, atau editing, then go get it, but make it specific. Yang kedua, setelah membuat itu spesifik, harus terukur. If we cannot measure, we cannot improve. Kalau kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa improve. Untuk menjadi, kalau yang tadi, untuk menjadi orang yang bisa ngasih inspirasi, apalagi menginfluence dalam ilmu komunikasi, itu kan ada 3 tingkat. Menginformasikan, menginfluence, mempengaruhi, menggerakkan. Ada 3. Kita mau sampai di titik influencing. That's okay, karena saya pengen ngajak orang lebih banyak, berarti minimal di titik itu. Untuk sampai ke titik itu harus ada ukurannya. Making impact harus ada ukurannya, teman-teman. Kalau pengen jadi lewat jalannya adalah menjadi YouTuber, misalnya, karena anak zaman sekarang habiskan waktu nyaris setengah harinya di sosial media. Maka ukurannya adalah jumlah subscriber teman-teman, 10 tahun lagi ada berapa ratus juta. Jumlah subscriber teman-teman dalam 2-3 tahun lagi sudah berapa puluh juta. Harus terukur. Karena kalau enggak, kita akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya. Yang selanjutnya adalah achievable. Kita mengukur apakah goal kita itu achieve, apakah bisa dilakukan, dan kalau untuk melakukan itu butuh berapa orang, skill yang dibutuhkan apa aja. Dengan ini kita akan sadar diri, kita harus mencari orang yang seperti apa. Logikanya adalah kalau untuk mendaki gunung dengan ketinggian, misalnya sebutlah 10.000 di atas laut, maka mungkin nggak ini dilakukan sendiri. Nggak mungkin Mbak Zarli, karena itu harus membutuhkan sekian. Karir kita harus diisi dengan makanan untuk sekian hari, kebutuhan sekian hari, dan ini membutuhkan kurang lebih ya 4-5 orang lah. Kita akan tahu apa aja yang harus kita persiapkan. Realistis bukan menjadi manusia realistis, teman-teman, tapi membaca apa yang sekarang sedang terjadi. Mbak Sari, saya pengen jadi pengusaha dalam dunia, sebutlah, karena saya suka dengan hal-hal yang sifatnya alam. Saya pengen jadi pengusaha pariwisata untuk mengangkat kebudayaan lokal di Indonesia. Dan go get it. Tapi sekarang kondisinya sedang COVID. Apakah mungkin terjadi? Kita mulai membaca situasi, kondisi lingkungan. Bukankah ayat pertama yang turun adalah Iqra? Dan Iqra itu bukan hanya sekedar membaca buku, tapi baca lingkungan sekitar. Sehingga kita tahu menempatkan posisi di mana dan mengatur strateginya. Terakhir adalah timely, waktu. Batasi, teman-teman. Semua orang boleh punya ide dan gagasan dan fokus mengeksekusinya, tapi hanya mereka yang membatasi dengan waktu yang akan berpacu lebih kencang. Kita cuma punya waktu 1 tahun nih, kita harus terus ngasih. Kalau sekarang kita bisa ngasihnya adalah dengan energi kita 70%, karena waktu kita cuma 1 tahun, dan kita mau menyingkat itu jadi 6 bulan, berarti harus 2 kali lipat, misalnya. Maka orang-orang seperti ini yang akan terus berlomba-lomba. Dan dalam hal ini, sebetulnya, saya izin, sebenarnya kita juga udah selesai. Islam juga udah selesai dengan ini. Untuk urusan kebaikan, kita diminta untuk melihat ke atas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau orang bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun, kenapa kita nggak bisa 6 bulan? Terus lomba-lomba dalam kebaikan. Karena sekarang, teman-teman, dengan 1 kali klik, kita bisa ngelihat perkembangan anak-anak muda di negara lain, bener nggak? Dan kita bisa lihat goal anak muda seumuran kita di negara lain itu kayak gimana. Dengan 1 kali klik, kita bisa menyelami sejarah 14 abad yang lalu. Kita bisa lihat bagaimana dulu dengan hardware yang sama, software-nya aja yang beda, anak-anak muda di umur kita sekarang, itu karyanya udah seperti apa. Dan bukankah Hasan Al-Banna juga pernah bilang, di balik sebuah perubahan besar, itu pasti ada derap langkah anak muda. Nggak mungkin nggak ada, pasti. Coba cek perubahan besar dalam sejarah, misalnya mencatat penaklukan kota Konstantinopel. Apakah anak muda di belakangnya? Anak muda. Saat itu Muhammad Al-Fatih umur berapa tahun? Nyaris masih 20-an tahun. 21 tahun. Ayo kita lihat bagaimana penaklukan Jabal At-Tariq oleh Tariq bin Ziyad. Apakah anak muda di belakangnya? Jelas. Ayo, Kak, gak usah jauh-jauh lah, kita bahas Indonesia aja. Ayo, 1945, Indonesia merdeka. Apakah anak muda di belakangnya? Yes, Muhammad Hatta masih jadi mahasiswa meskipun di Belanda. Soekarno saat itu masih, kita tahu sama-sama umurnya masih 20-an tahun. Siapa lagi? 98, terjadi perubahan besar di Indonesia. Apakah anak muda di belakangnya? Yes.
Mahasiswa adalah elemen paling penting di perubahan 98. Makanya sampai sekarang suara mahasiswa itu ditunggu. Apalagi 2008, terjadi krisis besar. Apakah anak muda di belakangnya? Jelas. 2020, krisis multidimensional. Semua orang mengamininya. Apakah akan keluar para pemenang baru dan siapa di belakangnya? Maka peneliti sosial sepakat, teman-teman. Kalau ada orang yang paling siap keluar sebagai pemenang dari 2020 ini, krisis ini, dan mampu menawarkan perubahan, jawabannya adalah anak muda. Kenapa? Karena anak muda yang paling adaptif, anak muda yang paling responsif dengan yang namanya Internet of Things. Coba cek, di tahun 2020 ini, semuanya masuk dalam Internet of Things. Benar nggak? Internet of Things ini menjadi salah satu kunci di mana kita semua bisa bertahan. Kesehatan, kita bisa lihat sekarang. Ketemu dokter, kita tinggal cek dulu jadwal dokter. Kalau bisa kita konsultasi online, tebus prescription, obat dikirim ke rumah. Kita bicara tentang ekonomi. Ekonomi mana yang sekarang nggak masuk Internet of Things? Kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan mana yang sekarang tidak dilakukan secara daring? Kita aja nih ketemu secara daring. Apalagi? Nyaris. Semua hal pada akhirnya akan masuk ke Internet of Things. Dan syukur alhamdulillahnya adalah ini terjadi di tahun 2020. Tahun pertama dalam perjuangan 10 tahun kita ke depan. Fixation bonus demografi terjadi di 2030 dan ini kita semua disadarkan. Di tahun 2020, tahun pertama dari perjalanan 10 tahun kita. Maka pastikan kita menyeting 4 hal tadi. Segera jawab 4 pertanyaan tadi. And the rest, 9 tahun ke depan will be productivity. Akan menjadi produktivitas. Bagaimana menyeting goal? Tadi kita sempat menjawab. Yang jelas, saya ingin menutup pertanyaan ini dan mungkin nanti akan ada tambahan dari Mas Imaduddin. Gak ada cita-cita yang terlalu tinggi, teman-teman. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada visi yang terlalu besar. Yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka cita-cita, goal, target, visi tadi pelan-pelan akan kita dapatkan. Pelan-pelan gap-nya akan semakin mengecil. Saya pikir demikian. Mungkin ada tambahan dari Mas Imaduddin atau saya dikembalikan ke Mas Anas. Silakan. Cukup insya Allah. Aku rasa Kak Sheryl tadi luar biasa pemaparannya. Mungkin silakan Anas. Oke, kita kembalikan berarti ke Mas Anas ya. Silakan Mas Anas. Baik. Terima kasih Kak Sherly untuk motivasinya.